Jadi sewaktu dipikulnya dosa, itu dosa dunia, karena kita sudah sering membaca juga bahwa Yesus itu sebagai anak domba Allah, dia siap menghapus dosa dunia dengan cara menerimanya, memikul di kayu salib itu. Itu sebabnya ini begitu ditakuti oleh setan. Jadi orang-orang juga yang dipengaruhi oleh setan, mereka tidak masuk akal. Mereka boleh menghina. Kok seorang memikul dosa? Mereka menghina. Kok mau mati? Kok mau menjadi manusia? Inilah saudara-saudaraku. Jadi disinilah kita perhatikan ketaatan sampai kepada semua yang dideritanya. Ketaatan sampai kepada kesempurnaannya menurut walaupun berat. Saudaraku, inilah yang susah bagi banyak orang, bagi banyak kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita kembali bersekutu untuk memperhatikan firman Tuhan, supaya kita dalam segala gerak, khususnya di akhir zaman ini, dan pelayanan kita menjadi pelayanan yang berhasil oleh penyertaan pemberkatan Tuhan. Kita harus semakin memperhatikan bagaimana pelayanan kita di akhir zaman ini. Untuk itu saya mau ajak kita membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam besar adalah pelayanan. Menurut peraturan Melkisedek itu artinya menurut teladan dari Tuhan sendiri. Mari kita akan baca bersama ayat ini, 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudaraku, ini yang menjadi sangat harus kita perhatikan untuk menjadi pelayan Tuhan yang berhasil. Ya, karena kita lihat, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi
mencapai kesempurnaan di dalam ketaatan. Jadi yang kita akan perhatikan di sini adalah ketaatan. Jadi pelayanan yang berhasil di akhir zaman itu, pemberita itu harus diawali dengan memiliki ketaatan, dan orang yang selamat juga adalah orang yang memiliki ketaatan. Itu sebabnya kita akan perhatikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saat sekarang banyak mengadakan pelayanan dengan ciri-ciri yang sangat berbagai macam. Ada banyak yang mereka istilahnya demonstrasikan. Semuanya memang ada baik, tapi kita akan lihat benar-benar bagaimana dalam keselamatan. Saat sekarang ini banyak cara-cara untuk menarik perhatian orang dengan menunjukkan salah satu, ya kita tidak mengatakan sesat, tetapi yang menjadi tonjolannya ada bermacam-macam. Ada dengan mengadakan supaya rame, jadi ada banner, ada ya segala macam-macam sayap-sayap malaikat dengan segala hal apa, itu semua baik. Ada ya dianggap satu mukjizat, orang pada langsung bisa pada tumbang, jatuh-jatuh, ya bermacam-macam. Tapi kalau kita perhatikan khususnya di akhir zaman ini, harus memandang kepada Yesus. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Itu sebabnya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi disebut setelah ia, sekalipun ia adalah anak, itu namanya Allah yang menjadi manusia lewat firman menjadi manusia, firman yang masuk dalam hidup Maria, dan dengan kuasa Roh Kudus dia mengandung, bukan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil hubungan laki perempuan sehingga hamil, tidak, tapi sama sekali adalah firman yang menjadi manusia. Itulah keberadaan Yesus. Menjadi manusia adalah firman menjadi manusia. Jadi artinya dia diperanakan, jadi dia disebut anak, dan anak Allah, karena bukan dari hubungan manusia, bukan dari, ya dalam arti sekarang sudah banyak cara-cara, bayi tabung lah, apalah ya sekarang ini, bukan begitu. Tapi firman menjadi manusia, itulah keberadaan Yesus. Jadi dia adalah firman yang menjadi manusia, itu adalah Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan. Itu sebabnya sering kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini
saya yakin kita sudah sering membaca. Dan kalau dalam ayat yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia. Itulah keberadaan yang kita baca di sini, dan sekalipun ia adalah anak, maka juga masih disebut ia belajar menjadi taat. Jadi saya lihat di sini dalam hidup Yesus itu menjadi juru selamat, dan orang yang selamat, kita-kita yang rindu selamat, kita-kita yang rindu melayani supaya banyak orang selamat, maka harus ada satu kehidupan ketaatan. Ini orang boleh melayani, mungkin banyak datang jiwa, tapi nanti hidupnya bukan dari dasar ketaatan, dan mereka boleh ada di situ tidak di dalam ketaatan. Karena banyak orang hanya ikut-ikutan, banyak orang juga untuk membangun keinginannya sendiri, supaya keberkatan, supaya sembuh, supaya dapat pertolongan, termasuk supaya kaya, bisa mendapat banyak hal. Tetapi supaya benar-benar selamat dan pelayanan yang membawa kepada keselamatan, kita sudah lihat Yesus sebelum dia menjadi juru selamat, disebut dia harus taat dulu. Itu sebabnya harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi sangat penting harus ada ketaatan. Ketaatan itu adalah penurutan. Penurutan itu adalah juga untuk menundukkan diri. Menundukkan diri itu adalah juga untuk mematikan keinginan. Sehingga disebut di sini, ketaatan itu ada sasarannya, ada juga jurusannya. Jadi di sini menjadi taat, belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Dan disebut, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan menjadi ketaatan itu, penderitaannya itu sampai kepada mati. Jadi ketaatan sampai nyata, mati semuanya, kehendaknya, keinginannya. Ini yang kita perhatikan. Kita mau baca lagi bersama-sama. Ibrani 5 ini sangat penting. Kalau kita sudah dengar ada nama Allah dalam kebesarannya, tapi ada juga di dalam perbuatannya, tapi ada juga di dalam sifat-sifatnya. Dan untuk kita saat ini, kita dibawa belajar kepada Tuhan dalam sifatnya Yesus, adalah belajar taat. Kita mau baca bersama lagi, ulang ayat 8, Ibrani 5 ayat 8, 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudaraku, sewaktu dosa itu bagaikan ditimpakan semua kepada Yesus,
Bapa itu sendiri meninggalkan dia. Ini. Itu sebabnya sewaktu Yesus menerima dosa dunia itu, Bapa sendiri meninggalkan Yesus, berlumuran, bergelimang dengan dosa dunia itu. Sehingga kita boleh baca ulang di dalam Matius pasal berapa kematian daripada Yesus. Kita akan lihat dalam Injil Matius. Kita mau baca dari Injil Matius. Pasal yang ke-27 ayat 45. Ada yang bantu boleh? Matius 27 ayat 45. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lagi. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Iya, sudah cukup dulu sampai di situ. Jadi apa yang kita lihat di sini, kalau kita padukan ayat ini dengan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi sewaktu dipikulnya dosa, itu dosa dunia, karena kita sudah sering membaca juga bahwa Yesus itu sebagai anak domba Allah, dia siap menghapus dosa dunia dengan cara menerimanya, memikul di kayu salib itu. Itu sebabnya ini begitu ditakuti oleh setan. Jadi orang-orang juga yang dipengaruhi oleh setan, mereka tidak masuk akal. Mereka boleh menghina. Kok seorang memikul dosa? Mereka menghina. Kok mau mati? Kok mau menjadi manusia? Inilah saudara-saudaraku. Jadi disinilah kita perhatikan ketaatan sampai kepada semua yang dideritanya. Ketaatan sampai kepada kesempurnaannya. Menurut walaupun berat.
Saudaraku, inilah yang susah bagi banyak orang, bagi banyak kehidupan. Tapi kalau sudah benar-benar mengasihi Tuhan, tidak ada yang berat. Buktinya Yesus melaksanakan itu. Bahkan Ishak pun rela juga harus disembelih oleh ayahnya yang sudah tua. Nah, bukan Abraham, ya Ishak tadi yang berani disembelih, walaupun nanti tidak jadi karena malaikat langsung berkata stop. Tuhan sudah lihat bagaimana kehidupan Abraham yang begitu berani menurut firman Tuhan sampai kepada mempersembahkan anaknya, dimulai dengan mengikat, menaikkan di mezbah dan mengambil pisau untuk memotongnya. Itu saudara-saudaraku juga sudah mengarah menjadi tipologi, gambaran juga kepada apa yang diderita oleh Yesus. Ada ketaatan walaupun sampai di dalam penderitaan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita melihat ketaatan kita belum sampai kepada menderita benar-benar, sudah banyak nggak taat. Hanya perkara kecil-kecil saja. Mungkin hanya karena malas, mungkin karena merasa apa yang membuat tidak enak, ya ketaatannya sudah cukup sampai di situ, nggak berani lagi melanjut ketaatan itu. Tapi ketaatan Yesus menderita, dan apa yang dideritanya itulah 1 Petrus 2 ayat 24 itu. Ditanggungnya dosa kita di kayu salib itu, semua dosa itu ditimpakan kepadanya. Bahkan Bapa sendiri sudah meninggalkan dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau perhatikan, kita harus siap mengerjakan segala sesuatu tanpa harus melihat orang lain. Amin, saudaraku. Ya. Kalaupun kita sendiri harus mengerjakan, belajar, taat, sampai kepada apa yang dideritanya, itulah mati tersalib di Golgota, di salib itu. Kenapa Bapak meninggalkan Yesus? Karena Yesus sudah diperuntukkan untuk itu. Harus sampai memikul dosa itu. Kalau Bapak tidak, makanya dia harus pergi. Karena Yesus sudah diperuntukkan untuk itu. Dan kita sudah pernah membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi keselamatan itu sudah diperuntukkan Yesus yang mengerjakannya. Haleluya. Jadi jangan bingung kenapa Yesus meninggalkan dia. Kekudusan tidak boleh menyatu dengan dosa. Terus Yesus bagaimana? Dia sudah rela masuk dalam dosa itu. Dia terima semua karena dia menanggung dosa itu. Nah, jadi makanya harus benar-benar dilihat yang juru selamat itu apa yang kita baca. Kita mau baca dulu ini dengan bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 14. 1, 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi
bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi yang jadi juru selamat dunia itu siapa? Yesus saja. Jadi kalau dosa itu pas ditanggungkan kepadanya, Bapa pergi, memang dia nggak bisa gabung dengan dosa. Sudah bisa yakin? Haleluya. Amin. Kalau yakin. Jadi jangan pertanyaan lagi, saudara-saudaraku ya. Jadi sejauh itulah ketaatan Yesus. Walaupun Bapa meninggalkan dia, walaupun hanya dia sendiri, walaupun dia harus menderita begitu luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, mari belajar setia, belajar taat apapun yang terjadi bagi kita. Yesus saja sudah belajar taat. Walaupun dia adalah anak, tapi dia belajar taat. Dalam arti mengerjakan ketaatan itu dengan benar, mengerjakan ketaatan itu dengan sabar, mengerjakan ketaatan itu sampai tuntas. Itu sebabnya belajar itu ada kesabaran, ada pengertian, ada penyerahan di dalamnya, bukan tanpa sengaja. Dia harus siap. Ini saudaraku, banyak orang menderita, ya kalau udah ketabrak ya namanya ketabrak, ya menderita. Tapi dia bukan ketabrak, dia harus menderita sampai kepada mati. Di dalam hal apa? Memikul dosa itu dan mengerjakan itu dengan kesadaran dan dengan rela. Semua dengan rela. Itu sebabnya dalam Filipi pasal yang kedua, hendaklah di dalam kamu ada pikiran seperti yang ada pada Yesus. Ada yang baca, tolong bantu. 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang disebut belajar taat itu, saudaraku. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia rela. Rupa Allah itu, keberadaan Allah itu, kekuasaan kealahan itu tidak menjadi penghalang. Ya siap, saudara-saudaraku, belajar taat sampai kepada mati. Ini saudara-saudara yang kekasih. Dia belajar taat dengan apa yang dideritanya. Jadi Yesuslah yang sudah meninggalkan kealahannya. Untuk apa dia meninggalkan kealahannya? Adalah supaya dia bisa menjadi juru selamat, supaya dia bisa menerima kutuk karena dosa itu, dan supaya dia boleh menerima dosa manusia ditanggungnya, dipikulnya. Jadi kalau dipikul itu, saudaraku, itu mau belepotan pun dengan itu ya sudah memang menyatu ada di pundak itu. Nah, apalagi dengan keadaan yang berat itu, ya pasti niris ke badannya, ya gitu saudaraku, menyatulah dosa dunia itu. Jadi itu hanya bisa kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang meninggalkan kealahannya. Kenapa meninggalkan kealahannya? Supaya dia taat sampai menderita, memikul dosa manusia itu. Ini saudara-saudaraku. Dan ini banyak orang tidak bisa terima. Tapi itulah inti iman Kristiani.
Inilah yang diperbuat Yesus bagi kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau kita sudah belajar Allah itu bagaimana, ya, kalau Yesus itu sekarang kita belajar harus ada ketaatan, dan orang yang mau selamat juga harus juga ya bersama taat seperti Yesus Kristus. Dan kita yang melayani juga pelayanan akhir zaman harus belajar taat dulu. Orang tidak akan bisa taat, kita bawa kepada ketaatan kalau kita sendiri belum belajar taat. Jadi sebelum Yesus menjadi juru selamat dengan memikul dosa di kayu salib, dia belajar taat dulu. Belajar taat itu mulai meninggalkan kealahannya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan ketaatannya itu dia bukan untuk menyenangkan dirinya, dagingnya, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan seorang hamba, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ke situ, saudara-saudaraku. Jadi pengorbanan. Jadi pelayanan ini bukan cari kaya, bukan cari duit, tapi pelayanan ini sebenarnya adalah pengorbanan. Semoga Tuhan kuatkan kita. Karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi posisi kita juga ada di situ. Kalau kita mau ditinggikan, belajar dalam ketaatan. Karena nanti kalau kita sudah lanjut baca, tadi yang ayat yang ke-6, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Terus ayat 7, dia mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba, dan dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, ya kan, sampai kepada mati, ya, sampai kepada mati. Apa yang kita baca belajar taat tadi di situ, sampai kepada mati. Baru ayat yang ke-9. Ini enak kalau udah selesai mengerjakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi saudaraku, kalau kita di tempat tinggi tidak, tapi dari tempat yang paling rendah, di situlah diangkat. Baru mengangkatnya itu seperti di lift lah, saudaraku, ya. Kalau kita dari lantai bawah sampai lantai atas, orang biarpun banyak di lantai 2 lebih agak tinggi dari lantai 1, tapi kalau liftnya itu nggak dibuka untuk situ, ya, dari bawah langsung saudara-saudaraku. Karena kalau kita perhatikan, coba dulu bantu apa yang kita baca di dalam Filipi 2 itu. Sekarang khusus ayat, ya udah mulai dari 6 deh sampai 9. Filipi 2 ayat 6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya, tidak mempertahankan terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan diri sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan menjadi manusia. Terus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebabnya kalau yang mau besar, hendaklah dia menjadi pelayan bagi banyak orang. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Ya. Jadi Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dari mana itu bisa terjadi? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia di dalam belajar ketaatan itu dengan apa yang dideritanya.
Jadi kalau di sekolah bisa belajar enak saudaraku, belajar. Nanti kalau sudah pintar, ada S1, S2, bahkan S3, ya, ini saudara-saudaraku, nanti dia bisa di belakang meja, pelayanan dari belakang meja, enak-enak aja, gaji sudah jalan, ya. Tapi kalau di dalam Yesus bukan begitu. Sekalipun ya anak telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah itu ia mencapai kesempurnaannya, kesempurnaan ketaatan itu dan kesempurnaan penderitaan, baru ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang juga yang taat kepadanya. Jadi tidak bisa di luar ketaatan. Yesus juga taat, semua yang selamat juga harus ada ketaatan. Jadi kita ini harus belajar taat, saudaraku. Seringkali nggak bisa taat, dihambat dengan tidak ada pengorbanan akunya. Aku benar, aku lebih kuat, aku lebih kaya, aku lebih ini. Kalau udah mulai ada mempertahankan itu, susah saudaraku. Belajar taat itu nggak bakal sampai, apalagi kepada kesempurnaannya. Tapi kalau rela itu semua sesakit-sakitnya juga diletakkan dengan satu kesediaan yang baik, bagaikan kita menyanyi di mesbahmu, serahkan hidupku. Apa lagi itu? Banyak yang nggak tahu ya. Nah, jadi di mesbah Tuhan itu harus sampai ada penyerahan yang sungguh. Haleluya. Mesbah Tuhan itu juga untuk apa? Dipersembahkan. Itu artinya kita akunya itu sampai seperti Yesus, rela. Coba kalau kita renungkan itu semua apa yang terjadi pada Yesus itu. Itulah belajar ketaatan itu. Dan supaya kita juga sampai ke sana, saudara-saudaraku. Seringkali ya tidak terjadi sinkron satu dengan yang lain karena tidak ada tabiat seperti yang ada pada Yesus ini. Tapi biar kita bergumul, kalau Yesus itu taat, dan orang yang diberkati juga harus taat juga, saudaraku. Dan ketaatan kita harus melihat. Itu sebabnya yang sangat diberkati Tuhan itu adalah yang memiliki penurutan. Karena ketaatan itu adalah penurutan yang tanpa pamrih, terus menurut. Itu namanya taat. Sakit pun menurut, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau kita lihat sapi atau kerbau, pada mulanya untuk menarik apa itu namanya, kuk itu atau bajak itu, mungkin dia pertama sekali, saudaraku, pasti meronta-ronta. Tapi lama-lama setia juga dia. Kapan disuruh membajak, udah. Jangankan kerbau, sapi, gajah juga bisa dilatih. Iya, saudara-saudaraku. Kita harus lebih dari sapi, dari kerbau, dari gajah, saudaraku. Mengapa? Karena kita sudah melihat junjungan kita, juru selamat kita, yang daripadanya kita dapat diselamatkan. Kalau kita sudah mendengar
bahwa dia sudah belajar taat, apalagi kita. Jadi waktu dia bisa taat itu, semua sudah tidak dianggap lagi, sampai kealahannya tidak dipertahankan lagi. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku, tidak mempertahankan. Saya juga belajar ke situ, tetapi kalau orang merasa saya keras, itu bukan lagi dari diriku, tapi kerinduanku supaya terwujud ketaatan itu, supaya terjadi ketaatan itu. Sebab kalau kita tidak mengajarkan, ya dari mana nanti bisa tahu? Ya, jadi itu sebabnya Yesus, walaupun dia mengajarkan dengan langsung perbuatannya sendiri, tapi itu kalaupun kita ajarkan perbuatan Yesus, ya memang itulah saudara-saudaraku, ya kan? Karena yang mati untuk seperti Yesus itu hanya dia. Kalau kita tidak, jadi bagaimana kita? Ya cukup itu yang kita beritakan. Jadi saya juga, ya bukan dalam arti ingin dari diri saya, bukan, tapi supaya terlaksanalah seperti ketaatan Yesus ini. Karena kalau dia taat, maka orang yang menjadi selamat juga adalah orang yang taat kepadanya. Jadi kenapa langsung begitu? Sama dengan seperti di bahasa Inggris, dari percakapan dari awal itu masih bisa ada kaitannya dengan percakapan akhir. Jadi apa dalam perbuatan Yesus itu? Ketaatan itu juga adalah ketaatan orang yang diberkati, orang yang diselamatkan. Sebabnya kalau kita menyanyi seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Amin, saudaraku. Banyak orang tidak juga melihat kepada Yesus belajar taat dengan apa yang dialaminya sampai kepada menderita. Dan orang yang diselamatkan juga, ya mereka adalah orang-orang yang taat. Kalau banyak orang mau seperti Yesus, yang hebat-hebatnya yang dia senang. Contohnya 5 roti 2 ikan, mestinya kita harus bisa sebegitu. Jadi kita nanti seperti siapa itu yang Abu Nawas atau apa itu? Apapun bisa apa? Kodok bisa dibikin jadi orang. Orang bisa dibikin jadi kodok. Maunya begitu saudaraku, kalau manusia, itu baru hebat. Iya. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, kita belajar juga kepada dia, sebagaimana dia sudah belajar taat dengan apa yang dideritanya. Yaitulah Filipi 2 itu. Ayat 5, 6, 7 dan 8 baru nanti mengalami diangkat. Saudara-saudaraku, semua harus ya di dalam praktek ketaatan. Kita mau baca dulu sekarang dari kitab Roma. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya, pasal 13 ayat 1. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi saudaraku, ini juga taat, tunduk. Karena kalau tidak taat, tidak tunduk, tidak menaklukkan diri, nanti jadi melawan. Ya, jadi setiap kita kepada yang disarankan
ketaatan kita, kalau kita tidak mau taat, berarti itu sudah melawan, saudara-saudaraku. Jadi orang yang melawan, kita akan lihat nanti banyak yang mengalami kehancuran. Ayat 2 Roma 13, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, nah ini berarti tidak taat. Jadi berperang. Dalam diri kita yang tidak mau tunduk, yang selalu melawan adalah keinginan daging. Roma 8, coba dulu baca. Mulai 6, ayo tolong. Roma 8 mulai ayat 6. Iya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan karena daging, supaya hidup menurut daging. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, inilah perjuangan kita, berjuang mematikan keinginan daging. Sebab itu tidak taat, tidak bisa. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita semakin hidup berrohani, kita bisa menyelidik semua dunia ini. Apa yang kita perhatikan? Orang yang rohani itu, dia memperhatikan hal yang rohani. Tapi orang yang tidak taat itu selalu hanya memperhatikan, menyenangkan keinginan dagingnya. Ini saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita lihat tidak taat, tidak tunduk, semua akan mengalami kehancuran. Adam tidak taat. Tuhan sudah bilang, jangan makan apa? Buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Yang baik dengan yang jahat. Mana itu? Tadi balik-balik. Coba dulu baca deh. Pasal 3 ayat 11 mulai. Ayat 3 ayat 11. Ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada Nah, jadi ayat 11 tadi kita lihat yang dilarang oleh Tuhan. Ditanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Sudah dilarang, tidak taat, dimakan. Itu pun gak langsung, Tuhan ampuni saya. Tidak. Tapi habis itu apa yang dia lakukan? Mengambil apa itu namanya itu? Kambing hitam. Membuat kambing hitam. Emang kambing hitam ini jadi apa ini ya? Jadi si Adam bilang apa? Ya, ini saudaraku. Jadi untuk belajar taat itu
nggak boleh nuduh-nuduh orang. Ya udah, kita kalau berdosa, kalau mau minta ampun, kalau nggak mau ya udah urusan orang lah, urusan orang, jangan kita urusin itu. Sering sekali terlalu, aduh, ngurusin orang, sudah. Kiranya kita kecuali ngurusin orang supaya kita doain, ya itu baik. Kecuali ngurusin orang supaya kita bisa menuntun dia, ya itu Roma berapa? 15 ayat 1 atau Galatia 6 ayat 1-2 juga. Ya, saudara-saudaraku. Tapi untuk ngurusin kekurangan orang lain jangan sampai. Untuk ngurusin dosa orang lain jangan sampai. Sampai apa? Sampai terjadi bagi kita. Haleluya, saudaraku. Ya, supaya benar-benar kita jemaat akhir zaman yang berkenan kepada kedatangan Tuhan. Dan supaya kita juga pelayanan akhir zaman. Sungguh terlalu banyak kalau nanti kita lihat Korah dan Abiram, siapa lagi satu lagi? Datan. Dia tidak taat kepada Musa. Nah, itu kalau kita mau baca bilangan 16 untuk ayat 1 sampai hampir 1 pasal sampai ya itu. Saudara-saudaraku, akhirnya mereka mati di telan bumi. Tuhan berkata melalui hambanya, jangan dekat-dekat orang yang melawan supaya kamu jangan mati juga. Coba dulu ayat 17 lagi. Ini saya pendek aja. Kita ntar lagi udah mau selesai. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan, juga engkau ini, dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Terus Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuhi api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. saudara-saudaraku, kalau kita lihat orang sudah tidak taat, jangan ikut-ikut tidak taat. Jangan jadi blok orang yang tidak taat. Sebab nanti pasti akan bersama-sama binasa. Pisahkan dirimu di dalam menjadi pelaku firman. Sebab kalau kita selalu dalam kelompok itu, nanti akan binasa sama-sama ditelan bumi, saudara-saudaraku. Ini harus mengerti. Ya, ini udah tahu salah, bukan kita doain, bukan kita nasihati, malah ikut-ikutan di situ, malah blok. Cari lagi yang mana yang sudah melawan, cari lagi jadi grup. Jangan satu grup, saudaraku. Kita harus selalu belajar kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, seringkali bersenang-senang bersama-sama bersendau gurau dengan orang-orang yang melawan. Makanya tadi ayat berapa yang dibaca, coba buruku ulang dulu yang baik. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Ya, jadi jangan gabung
kalau ada yang suka melawan-melawan. Haleluya. Kita harus mengerti. Kalau udah melawan firman, jangan malah enak-enak di situ, saudaraku. Kita harus berikan contoh bahwa kita tidak setuju dengan setiap yang melawan firman Tuhan. Karena kalau tidak nanti mati semua, dihancurkan. Jadi itulah kebinasaan Korah, Datan dan Abiram. Mereka mati semua. Berapa orang ya? Ada di sini 250 ya. Nah, belum ada yang baca semuanya ya. Nanti baca sampai 35 itu ya. 250 ya. Iya, itu dia. Banyak ini. Ya, jadi ulangan berapa tadi itu? Bilangan 8. Iya, 16. Iya, begitu saudara-saudaraku ya. Supaya nanti kita menjadi orang yang punya nama untuk hidup yang kekal. Ya. Jadi harus senantiasa memiliki roh ketaatan. Kalau Joshua itu disebut abdi. Abdi itu bagaimana itu artinya? Abdi itu lebih cocok ke dalam bahasa Jawa ya. Abdi. Tapi bahasa Indonesia juga itu. Tahu artinya abdi? Pelayan. Pelayan itu yang membuat senang. Menurut. Orang yang tidak menurut itu bagaikan duri pada mata. Tapi orang yang menurut itu sangat menyenangkan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini di hadapan Tuhan harus ada penurutan. Kalau Joshua itu disebut abdi dari Musa, nanti dia akan masuk ke tanah Kanaan. Ini saudara-saudaraku ya, masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan Musa sendiri tinggal di Gunung Nebo. Itu saudara-saudaraku ya. Jadi Joshua ini apa yang dilalui oleh mereka terus abdi Musa, nggak pernah berubah. Nanti kalau Musa sudah harus berhenti, dia naik ke Gunung Nebo. Dan dalam Joshua pasal 1 harus baca, harus perhatikan, harus kamu menjadi penurut. Itu ayat 1 sampai selanjutnya. Joshua 1 ayat 1 sampai selanjutnya. Ya, harus sampai ada ya memperhatikan dan melakukan firman Tuhan supaya dia boleh sampai kepada tanah Kanaan dan melewati dan menaklukkan semua penghalang-penghalang. Ini saudaraku. Jadi perjalanan kita ini adalah perjalanan orang-orang yang menurut. Ya, jangankan apa saudaraku, tindakan yang sudah menyimpang. Hanya hatinya saja berpikir ke belakang dan menoleh, udah nggak bisa maju lagi. Siapa itu? Istri Lot. Biar kita menjadi pelaku kepada firman Tuhan, supaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Kalau Musa itu abdinya siapa? Abdi Allah langsung. Jadi itu Musa abdi Allah dan Joshua abdi Musa. Jadi tirulah aku seperti aku mengikut Kristus. Haleluya. Musa di mana ditulis dia abdi Allah? Coba dulu. Iya, di mana tertulis? Musa abdi Allah.
hamba Tuhan. Kalau abdi Allah, mana? Mazmur. Mazmur 90 coba dulu. Aku ingatnya begitu. Perikopnya itu mulai. Ayat 1 ya. Coba baca. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat pertumbuhan kami turun temurun. Iya, hamba juga sudah baik. Cuma kalau hamba, ada juga hamba yang terpaksa, hamba yang membelot. Tapi kalau namanya sudah abdi, perkataannya juga itu benar-benar deh. Kalau bahasanya kaulo di bawah duli, kira-kira gitu-gitu perkataannya. Mantap sekali. Kalau mau ya undur dari hadapan raja, gak boleh membelakangi, harus melutut mundur. Itu abdi-abdi yang luar biasa itu. Itu saudaraku, kesopanan dan sikap apa semua. Jadi abdi Tuhan, menurut Tuhan, harus sampai kelihatan itu semua. Bicara, di dalam perbuatan. Kalau begitu hamba Tuhan, luar biasa saudaraku. Ya, nanti biar Tuhan tolong kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Harus abdi-abdi Allah juga semuanya. Ini saudara-saudaraku, sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Wasti dia diganti karena apa? Tidak taat juga. Jadi saudaraku, kalau Yesus saja belajar taat, kita juga harus belajar taat saudaraku. Haleluya. Biar semua nanti diberkati oleh Tuhan. Kita sudah baca saudaraku ya. Dan yang terakhir, Yesus menetapkan di dalam hidupnya, itu bagaikan dia menyerahkan hidupnya semua di mezbah Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 38, saya senang menjadikan ayat ini ayat hafalan saya. Ada yang bantu baca? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi sebenarnya kerohanian itu, inilah yang harus ada penyerahan dari anak-anak Tuhan. Inilah penyerahan terlebih para pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih di akhir zaman ini, tanpa penurutan kepada Tuhan, tidak ada yang bisa mengalami kemenangan. Untuk melewati semua pekerjaan setan yang nanti akan timbul di akhir zaman sebagai nabi-nabi palsu, dan yang dengan kekerasan dia adalah antikris, ya saudara-saudaraku, dan dia juga ular yang senantiasa siap menerkam. Seperti dalam Wahyu pasal 12, dia selalu siap untuk menelan anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Tapi setiap pelaku-pelaku firman, semua dilindungi oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ketaatan itulah kehidupan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang menang. Banyak sekali saudaraku, kita bisa lihat lagi penurutan-penurutan yang mutlak
Contohnya penurutan yang mutlak, siapa boleh tahu? Tentara. Gak bisa bilang tidak. Mau perang pun, mau mati pun, siap. Penurutan yang mutlak juga apa? Atlet yang ingin menang, bertanding, mau menang dengan baik. Ya itu dalam 1 Timotius berapa itu? Ada yang tertulis kok itu. Saya tidak asal-asal ngomong dari situ. Iya. Jadi atlet juga, asal jangan atlet yang jahat loh ya. Karena atlet juga banyak juga yang curang. Wasit juga banyak yang curang. Tapi kalau yang sesungguhnya 1 Korintus 9 harus mengikuti peraturan pertandingan. Tentara juga harus menuruti komandannya. Seorang yang disembuhkan anaknya, pemimpin dari tentara, dia bilang, kalau aku berkata kepada bawahanku, sini, datang, pergi. Jadi tentara itu juga penurut. Apalagi kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita juga tentara Tuhan. Kita mau nyanyi seperti Yesus itu saja aku minta.